Di balik warna-warni tarian India yang mempesona, di balik denting lonceng-lonceng kuil yang menggema, ada sebuah tradisi kuno yang menyimpan rahasia kelam. Tradisi ini pernah dianggap suci, tapi perlahan berubah menjadi jerat tak kasat mata bagi ribuan perempuan muda. Devadasi. Di masa lampau, terutama sekitar abad ke-6 Masehi, India punya sistem kepercayaan yang kuat terhadap para dewa-dewi Hindu. Salah satunya adalah Dewi Laksmi, dewi kecantikan dan kemakmuran. Di banyak kuil, terutama di India Selatan, keluarga-keluarga akan mempersembahkan anak perempuan mereka kepada dewa melalui sebuah ritual yang disebut pemberkatan. Anak perempuan ini kemudian resmi menjadi Devadasi, yang artinya secara harfiah pelayan Tuhan. Devadasi bukan perempuan biasa. Mereka dianggap suci, dipersembahkan untuk melayani dewa dalam kuil dan menjalani hidup spiritual sepenuhnya. Mereka tidak boleh menikah dengan manusia biasa karena mereka telah menikah dengan sang dewa. Tapi, status itu ternyata tidak selalu membawa kehormatan. Para Devadasi dulunya adalah seniman ulung. Mereka menguasai seni tari klasik India seperti Bharatanatyam, musik, bahkan literatur kuno. Mereka tampil dalam upacara-upacara keagamaan, membacakan mantra, dan menari untuk dewa, bukan untuk sebuah hiburan, tetapi sebagai bentuk ibadah. Pada zaman kejayaannya, Devadasi dihormati. Mereka dianggap sebagai jembatan spiritual antara manusia dan dewa. Bahkan, beberapa Devadasi berasal dari keluarga bangsawan. Tapi perubahan zaman mengubah semuanya. Ketika penjajahan Inggris masuk ke India, banyak sistem tradisional Hindu, termasuk peran Devadasi, dianggap usang atau bahkan barbar oleh para kolonial. Sistem kuil mengalami pelemahan, perlindungan terhadap Devadasi pun menghilang, dan perlahan makna pelayan dewa mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Banyak Devadasi yang akhirnya dipaksa melayani kebutuhan pejabat atau bangsawan kaya. Mereka tidak lagi hanya menari untuk dewa, tetapi juga melayani secara seksual, seringkali tanpa adanya persetujuan. Seiring waktu, status Devadasi bergeser menjadi stigma. Mereka dianggap perempuan terbuang oleh masyarakat, meski tradisi itu masih terus berlangsung secara diam-diam. Meskipun praktik Devadasi secara resmi dilarang oleh pemerintah India pada tahun 1988, kenyataannya praktik ini belum sepenuhnya hilang. Di beberapa wilayah pedesaan, terutama di Karnataka, Andhra Pradesh, dan Tamil Nadu, masih ada gadis-gadis muda, kadang bahkan baru berusia 9 atau 10 tahun, yang dipersembahkan ke kuil melalui ritual rahasia. Mereka mungkin tidak disebut Devadasi secara langsung, tapi fungsinya nyaris sama. Dan yang lebih menyedihkan, sebagian besar dari mereka akhirnya terjebak dalam lingkaran eksploitasi seksual dan kemiskinan. Tidak ada perlindungan, tidak ada pendidikan, dan tidak ada jalan keluar. Beberapa orang percaya keluarga yang tidak mempersembahkan anaknya akan tertimpa kutukan, miskin, sakit, atau ditinggalkan dewa. Maka, demi kepercayaan, demi sebuah tradisi, dan karena tekanan sosial, anak perempuan mereka pun diserahkan. Tapi,
Apakah benar dewa meminta pengorbanan seperti itu? Ataukah ini hanya warisan budaya yang berubah bentuk menjadi alat kekuasaan yang menjebak para perempuan dalam diam? Tradisi devadasi adalah gambaran sempurna tentang bagaimana sebuah budaya bisa punya dua sisi. Di satu sisi, penuh dengan keindahan spiritual, dan satunya lagi penuh luka yang tersembunyi. Di tengah arak-arakan upacara, denting musik kuil, dan tarian yang mempesona, ada suara hati yang tak terdengar. Suara para devadasi yang dulu dianggap suci, tapi kini terkubur dalam sejarah.